Pernah nggak sih kamu pengen banget kuasain satu skill, udah nanya ke temen, naik kemana-mana, Kak gimana caranya belajar skill A, gimana caranya belajar skill B, bahkan kamu udah simpan ratusan video tutorial, atau bahkan ratusan video tips and trick bagaimana caranya menguasai suatu skill. Tapi ujung-ujungnya nggak pernah mulai. Nah, kali ini aku bakal bahas gimana caraku belajar dengan efektif dan efisien. Tapi sebelum itu, aku boleh gak minta waktu 3 detik untuk kamu subscribe and like. Alright, thank you. Jadi caranya adalah belajar sambil kamu evaluasi atau learn by doing. Tapi tentu kalau hanya dengan learn by doing itu gak akan cukup. Kita perlu sebuah booster atau aku bilang kita perlu kemauan yang besar untuk belajar skill ini. Karena semakin besar kemauan kita, maka kita akan put a lot of effort ke dalam skill ini. Ibaratnya tabur tuai deh. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Semakin besar effort kamu untuk belajar satu skill, ya semakin cepat dan semakin lancar kamu bisanya. Aku bakal provide 3 contoh. Nah, yang ketiga ini pasti banyak yang relate. Oke, disclaimer, ini semua based on my personal experience. Kita bakal masuk ke contoh yang pertama. Jadi, contoh pertama itu adalah gimana caranya aku belajar gitar. Tahun lalu, 2024, aku pengen banget belajar gitar. Aku even udah searching kemana-mana, searching ke YouTube, searching ke TikTok, bagaimana caranya belajar gitar dengan cepat. Tapi aku gak pernah mulai, padahal gitar itu right beside me, udah di samping aku, tinggal aku ambil, aku mainkan, tapi aku gak berani mulai. Aku cuman mikirnya waktu itu, oh gak apa-apa, yang penting tahu teorinya dulu, yang penting tahu chordnya dulu, cara hafalin bentuk-bentuknya. Tapi aku gak pernah mau praktek, hanya tahu, oh kalau ini berarti C, kalau ini berarti F. Nah, sampai aku coba main, kok semua ngeblank? Aku kaget dong. Sampailah ke tahun 2025, dimana waktu itu ada training gitar di gereja aku. Nah, itu cuma 4 pertemuan ya. Cuman semuanya itu learn by doing. Kamu literally, kamu gak baik teori, kamu ambil gitar, hafal 3 chord dulu. C, F, G. Oke, udah mulai main satu lagu nih. Walau masih cemprang-cempreng suaranya, masih gak enak banget. Jari udah mulai bengkak, udah mulai sakit. Tapi at that time aku cuman mikir, ya udah learn by doing, dan aku punya kemauan yang besar untuk belajar. Sering waktu, aku mulai nih explore ke chord lain, misalnya ke G, ke A, ke B, ke F. Nah, sekarang aku udah bisa main lagu, walau ya still pemula karena kalau terhitung aku baru belajar sekitar 3 bulan. Tapi aku puas, karena learn by doing itu beneran ngebantu aku untuk langsung praktek tanpa banyak alasan, oh harus nunggu teori ini, harus nunggu teori itu. Pokoknya main. Salah, yaudah kita cari kesalahan di mana, kita perbaiki. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Itu contoh yang pertama. Now, contoh yang kedua. Ini mungkin gak semua orang relate ya. Tapi fun fact, aku itu dari kelas 5 SD sampai ketika aku tamat SMA dan sekarang, aku masih sering atau masih aktif ikut lomba catur. Nah, itu banyak teman-temanku nanya, gimana tuh caranya belajar catur? Atau banyak juga teman-teman TikTok nanya, Kak gimana caranya bisa kuasai catur, bisa improve rating? Nah, sekarang aku Chesscom itu still average sekitar 2000. Dulu ketika mungkin 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, itu eloku itu nge-stuck di sekitar 1500, 1400 atau 1600 di chess. Itu literally naik turun, gak bisa tembus. Itu ibaratnya ada ganjalan, gak bisa naik dari 1600. Padahal aku beneran latihan terus, tapi aku gak evaluasi. Aku cuman for the sake of main, ya udah main tuh latihan, tapi aku gak pernah evaluasi. Nah, setelah aku rubah caraku, learn by doing, tadi aku do aja, sekarang aku coba learn. Learnnya gimana? Oh, aku evaluasi setiap game. Setelah main, aku tetap request analisis, ternyata openingku jelek.
oh ternyata mid gameku jelek, ternyata end gameku itu kurang kurang efektif. Nah, seiring belajar, main lagi, belajar lagi, main lagi, evaluasi lagi. Nah, itu learning curve-nya atau chesscom-ku elo-nya itu mulai naik. Nah, aku percaya kalau kita hanya do aja, itu mungkin agak susah ya improve-nya. Jadi harus do dan harus learn. Oke, now contoh yang ketiga. Contoh yang mungkin semua orang relate. Kak, gimana caranya belajar suatu bahasa? Alright, misalnya aku anggap contoh paling gampang deh, bahasa Inggris. Bukan gampang belajarnya ya, mungkin semua orang relate. Aku sering ditanya di TikTok, di YouTube, Kak gimana caranya belajar Inggris, tutorial dong, dan lain-lain. For information, aku Inggris udah ujian, IELTS-ku itu 7. Nah, kalau untuk misalnya bahasa-bahasa lain, aku juga ada belajar bahasa Mandarin, bahasa Jerman. Menurutku paling simpel dari bahasa itu adalah esensi kamu belajar bahasa itu untuk apa? Apakah kamu belajar bahasa hanya untuk kuasai grammarnya? Apakah kamu belajar bahasa hanya untuk kuasai vocabnya? Atau apakah kamu belajar bahasa hanya untuk nulis? Kalau aku belajar bahasa karena aku pengen bisa komunikasi dengan orang lain. Karena sejatinya bahasa itu adalah alat komunikasi kan? Nah, kalau kita berangkat dari esensi mau komunikasi, as simply as kita harus berani ngomong. Lalu apakah grammar, vocab, dan lain-lain nggak penting? Enggak, itu penting banget. Justru ini fundamentalnya. Tapi kalau kita cuma belajar vocab, grammar, tapi nggak pernah mau coba ngomong, well itu agak susah nanti bagian conversationnya. Dan juga saran-saran di luar banyak mengatakan bahwa nonton film, nonton baca buku, apakah itu bagus? Yes, itu bagus. Itu membantu. Tapi ingat teman-teman, angle-nya apa? Ngomong kan? Jadi, beranilah untuk berbicara. Beranilah untuk ngomong sama teman dalam bahasa Inggris atau mungkin bahasa-bahasa lain. Salah ya, nggak apa-apa. Nama kita belajar. Emangnya ada yang belajar langsung berhasil? Well, ada sih ada. Tapi mungkin 0,0001% dari seluruh orang di dunia ini. Karena I believe everyone itu pasti melakukan kesalahan. Nah, sekarang juga belajar bahasa itu udah gampang kok, udah bisa pakai AI, pakai ChatGPT. Kayak dulu aku pernah eksperimen belajar bahasa Inggris. Latihan speaking itu via ChatGPT. Itu waktu itu masih ChatGPT 4. Itu lumayan akurat. Dia kasih kamu questions, kamu balas dengan answers. Dia kasih kamu responsnya dan evaluationnya. Itu membantu banget. Itu aku sempat buat seriesnya di TikTok. Nah, setelah itu belajar bahasa, kalau kamu misalnya malu nih sama temen, ya udah kamu cukup ke cermin, ngomong sendiri, self introduction, misalnya, hello, my name is Jonathan, right now I'm studying at bla bla bla, umurku berapa. Nah kan kamu bisa sendiri latih lidahmu biar terbiasa. Jadi intinya learn by doing itu beneran se-efektif itu. Yang penting kamu berani, kamu punya kemauan yang kuat. Kamu ketika belajar bahasa Inggris udah ngomong, pasti belepotan, aku jamin itu. Tapi ketika kamu belajar suatu bahasa dan belepotan, kamu kan tahu masalahnya di mana. Oh, mungkin grammarku itu kurang bagus atau vocabku kurang bagus. Ya udah sambil belajar lagi, sambil berbenah lagi. Jadi sering waktu itu semuanya berkembang secara berbarengan. Dari 3 contoh yang aku kasih sebelumnya, kita sama-sama belajar bahwa kita kalau mau belajar sesuatu itu bisa. Apalagi di era yang serba canggih, di era yang AI itu udah sangat pintar. Kamu masukin skill yang kamu mau pelajari, dia langsung kasih kamu roadmap-nya. Langsung kasih kamu step by step-nya. Sekarang yang paling penting itu, kita mau atau enggak. Kita berani praktek atau enggak. Kita mau evaluasi atau enggak. Nah, mungkin aku ada buat satu rumus ya. Kecepatan kita belajar atau keefektifan kita belajar itu sama dengan berani praktek dikali mau evaluasi. Kalau salah satu hilang misalnya, kalau kamu cuma berani praktek tanpa evaluasi, ya kamu bakal terus ngulang di kesalahan yang sama. Kalau kamu cuma mau evaluasi tapi gak berani praktek, ya apa yang kamu mau evaluasi? Praktek aja belum. Jadi itu teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, aku mau bilang congrats. Kalian punya spirit yang besar untuk belajar, kalian punya kemauan yang besar untuk upgrade diri.
Nah sekarang aku masih kasih kalian tugas. Simple, pause video ini, terus mikir selama mungkin 30 detik, skill apa yang pengen kalian kuasai, dan berapa lama kalian pengen belajar skill itu. Seberapa cepat kalian pengen kuasai skill itu. Kalian boleh komen di bawah sebagai bentuk komitmen kalian. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, and comment. Bye bye, see you next time.